Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. How are you today? Selamat siang, murid-murid kelas 7B. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat semua ya. Oke, bertemu lagi dengan saya, Muhammad Rizky Iskandar. Hari ini kita akan membahas chapter 3. What time is it? Jam berapa? Jam berapa sekarang? Nah, kita akan mempelajari to tell the time, mempelajari waktu, to tell the date, mempelajari tanggal, to tell the day, mempelajari hari, kemudian yang terakhir yaitu to tell the month. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan atau akan membahas materi to tell the time and to tell the day. Oke, langsung menuju ke slide pertama ya. Nah, telling the time atau mengungkapkan waktu. Jika kita ingin mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris, maka hal dasar yang harus kita kuasai ialah angka 1 sampai 12. Nah, perlu diketahui bahwa sistem waktu di negara kita itu berbeda dengan di Amerika maupun di Inggris. Kalau kita menggunakan sistem waktu 24 jam, sementara di sana menggunakan waktu 12 jam. Yang mana membedakan siang dan malam menggunakan aturan sebagai berikut, yaitu ada IM dan PM. Untuk IM yaitu antemeridium, tanda ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan waktu dari jam 12 pagi sampai jam 12 siang. Contohnya, it is 9 AM. Sekarang jam 9 pagi. Kemudian PM, post meridian. Nah, tanda ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan waktu dari jam 12 siang sampai jam 12 pagi. Contohnya, it is 9 PM. Sekarang jam 9 malam. Selanjutnya, ini ada contoh ya. Nah, selain konsep IM dan PM, ada beberapa konsep lain yang bisa murid-murid pelajari dalam mengungkapkan waktu dalam bahasa Inggris. Ada in the morning, in the afternoon, in the evening. Nah, untuk contoh in the morning, I have lunch at 6 o'clock in the morning. Saya sarapan jam 6 pagi. Kemudian untuk contoh yang kedua, yang di afternoon, Benny has lunch at 12 o'clock in the afternoon. Benny makan siang jam 12 siang. Contoh yang terakhir yaitu di in the evening, we have dinner at 7 in the evening. Kita makan malam jam 7 malam atau di sore hari atau petang ya. Nah, selanjutnya, past atau lebih, artinya itu lebih. It is 6:30 in the morning. Nizar prepares his book for school. Sekarang jam 6:30. Nizar mempersiapkan bukunya untuk sekolah. Nah, yang kedua itu artinya kurang. It is 7:45 in the evening. Bagas go to bed. Sekarang jam 8 malam kurang 1/4. Bagas pergi ke kamar tidur. Nah, itu penjelasan di atas ketika kalian menyebutkan kurang atau lebih. Pastikan menyebut kurangnya atau lebihnya terlebih dahulu sebelum jamnya. Kemudian konsep to dan past di atas juga bisa dikombinasikan dengan konsep waktu lainnya seperti a half dan a quarter seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini ada contoh juga, contoh gambar dari jam. Nah, ini adalah it is a clock, yaitu tepat ya. Di sini ada pas, kemudian di sisi kiri ada to. Di sisi kanan itu pas, artinya lebih. Dan di sisi kiri
yaitu ada yaitu kurang. Nah, ini ada contohnya juga dari jam-jamnya. Contoh ya, jam 2. It is 2 o'clock. Ya, berarti jam 2 pas atau jam 2 tepat. Kemudian contoh untuk yang ambil yang pas. It is 10 past 2. Itu artinya jam 2 lebih 10 menit. Kemudian contoh yang untuk penggunaan to, it is a quarter to 3. Jam 3 kurang seperempat. Itu ya. Kemudian we use at the time when giving the time of a specific event. Nah, contohnya the class start at 9 o'clock. Kelas dimulai jam 9 tepat. Kemudian the flight leaves at 10 to 3. Pesawat akan lepas landas jam 3 kurang 10 menit. Untuk penggunaan we use it is or it to answer a question, yaitu untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa? The ask for the time right now, yaitu tentang jam yang ditanya sekarang. Contohnya, what time is it? Jadi apa jawabannya, yaitu it is a 4:30. Contohnya ya. Jam berapa sekarang? Jam 3:30. Kemudian what's the time? Jam berapa juga? It is 20 to 5. Yaitu jam 5 kurang 20 menit. Itu ya contohnya dari telling the time. Ini ada juga contoh, yaitu ada it is 7 o'clock, yang artinya jam 7 tepat atau jam 7 pas. Kemudian it is a 7:30 in the morning, jam 7:30 di pagi hari. It is 10 to 9 in the evening. Artinya jam 9 kurang 10 menit di petang hari atau sore hari. Note, ini catatan. Adik-adik harus ingat ya. Ini ada clock, half, quarter, to, past, PM, kemudian ada PM. Tuh, kalau o'clock itu artinya apa? Tadi tepat atau pas. Half artinya setengah, quarter artinya seperempat, to artinya kurang, pas artinya lebih. Ya, ini juga ada kosakata atau vocabularies, ada morning, afternoon, midday, evening, lunch, dinner, a half, a quarter, past, dan to. Nah, sekarang kita membahas telling the date atau menyebut tanggal. Selain waktu, kita juga akan mempelajari bagaimana menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Bagi yang ingin tahu, simak ya ulasannya sebagai berikut. Untuk penyebutan tanggal, ini biasanya kita menggunakan ordinal number, bukan yang cardinal number. Jadi misalnya kita menyebutkan tanggal 1, yaitu bukan one, tapi the first. Ya. Begitu juga dengan tanggal lainnya. Untuk penyebutannya tetap sama, hanya saja yang tahun penyebutannya sedikit berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, simak ya ulasannya sebagai berikut. Nah, di sini ada 1991. Jadi cara bacanya yaitu 1991, bukan 1991. Nah, itu ya. Kemudian ada 2005. Contoh bacanya gimana? Yaitu 2005. Nah, dalam bahasa Inggris, penyebutan tanggal biasanya menggunakan format MM, garing DD, garing Y, 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 Y. Alias bulan dulu, baru tanggal, lalu tahun. Nah, itu ya. Ini contohnya 09, 02, 1992. Itu bulan 9, tanggal 2, baru tahun 1992. Itu cara bacanya, it is September the 2nd, 1992. Atau it is the 2nd September 1992. Nah, itu ya contoh dari atau penyebutan tanggal.
Nah, di sini ada exercise, bentar. Ini ada exercise. Please answer correctly and carefully. Nah, di sini murid-murid cukup menjawab jawaban ditulis di selembar kertas, cukup tulis jawabannya aja, ya. Tugas wajib upload di e-learning. Batas akhir pengumpulannya yaitu Rabu jam 7 sore. Ya, ini ada soal 1 sampai 5. Jadi jawabannya ditulis di selembar kertas, langsung tulis jawabannya sesuai di gambar ini ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Jika belum ada yang belum paham, silakan tanya ke saya melalui WA ya. Oke, Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.